Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas partisipasi Anda yang telah mengikuti channel ini. Sampai jumpa kembali dengan kami, Kabar Einstein Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi dengan kami di Kabar Einstein Channel. Semoga Anda berkenan menyaksikan video kami kali ini. Saya adalah orang yang bekerja penuh waktu, artinya fleksibel, bekerja dalam profesi saya. Namun saya juga mempunyai hobi atau kegemaran menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sekitar kediaman saya atau rumah saya. Tanaman-tanaman ini pernah saya upload dalam awal pengaplikasian pupuk gajah mas ya. Pupuk gajah mas yang ingin saya coba saya aplikasikan di tanaman-tanaman saya. Kira-kira 2 bulan lalu kayaknya. Karena sehari-hari saya bekerja pergi pagi pulang petang, sehingga saya di sini menyampaikan apa adanya hasil pemupukan pupuk NPK Gajah Mas yang 2 bulan lalu saya aplikasikan pada sejumlah tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah saya. Alangkah bahagianya saya ketika melihat sejumlah tanaman saya berubah dengan daun yang menghijau, buah yang bertambah lebat, kemudian melihat usia tanaman yang belum seberapa lama namun pertumbuhannya sangat mencengangkan. Kaget saya melihat pertumbuhan tanaman saya yang saya beri pupuk NPK Gajah Mas. Namun di balik kebahagiaan saya ini, saya juga mengakui kekecewaan yang mungkin bisa saya rasakan ketika melihat tanaman cabai saya yang saya kategorikan boleh dibilang gagal. Anda bisa lihat tanaman cabai ini kates ya, kates yang, nah ini dia cabainya. Saya katakan cabai ini gagal. Namun di balik kekecewaan ini saya juga menyadari karena pekerjaan saya yang full time, sehingga saya tak bisa merawat karena tanaman cabai itu mungkin Anda semua tahu dia perlu disiram pagi dan sore, kemudian dia perlu bersih dari segala gulma, sehingga saya bisa menyadari dan menerima apa adanya hasil pemupukan yang tidak maksimal ini. Cuma kekecewaan ini saya bisa terobati lantaran melihat tanaman-tanaman yang lain justru terkesan sangat menyenangkan, seperti halnya nangka, kates, juga ada di sana kunyit, juga ada di situ tanaman labu. Semuanya ada peningkatan cukup signifikan. Namun tanaman cabai itu saya menyadari sepenuhnya, bukan saya menyalahkan atau kecewa terhadap pupuk Gajah Mas yang sudah saya taburkan, melainkan saya kecewa pada waktu saya atau peluang saya untuk merawat tanaman cabai itu sendiri. Nah, Anda bisa lihat tanaman kates, tanaman nangka yang menghijau dan berbuah lebat. Ya, saya biasa menanam tanaman dengan pola membiarkan reaksi pupuk apapun yang saya aplikasikan tanpa dibantu oleh pupuk-pupuk lainnya. Saya biarkan alam
memelihara tanaman itu sendiri dengan ilmiah. Kemudian hasilnya saya akan lihat setiap hari ataupun setiap minggu ataupun sebulan sekali, tergantung waktu saya. Bisa atau sempat menengok tanaman itu. Seperti halnya 2 bulan yang lalu, tanaman-tanaman sekitar rumah saya itu sudah saya taburi pupuk NPK Gajah Mas, baik itu cabai, kates, nangka, kunyit, dan sebagainya. Saya coba membiarkan alam memeliharanya. Namun melihat cabai saya sendiri, ternyata saya melihat hasilnya tak memuaskan, lantaran mungkin cabai sangat memerlukan pemeliharaan yang insentif. Pendekatan kita terhadap tanaman cabai ini perlu intens ternyata, saudara-saudara. Lain halnya kates, nangka, juga yang lainnya. Jika kita biarkan, lihat saja kates saya berbuah lebat dan daunnya yang sangat menghijau, begitu sangat menyenangkan, akibat saya pupuk 2 bulan yang lalu dengan menggunakan pupuk NPK Gajah Mas. Bagi Anda yang tertarik dengan NPK itu, banyak sekarang dijual di pasaran. Silahkan menghubungi nomor ini. Dia adalah salah satu mitra saya atau teman saya yang biasa melayani pupuk NPK Gajah Mas itu. Lihat saudara-saudara, kates yang berhasil saya pupuk sudah sedemikian rupa. Nanti saudara-saudara bisa melihat video saya sebelumnya, bisa melihat kates ini, di mana 2 bulan lalu saya upload ke dalam konten kabar testing. Ini nangkanya saudara-saudara, kunyitnya. Kemudian pupuk itu ternyata juga mempengaruhi gulma atau tumbuhan-tumbuhan yang tak berfungsi, rumput-rumput juga menghijau, saudara-saudara. Ya, itu kesalahan saya sendiri, tidak merawat tanaman di sekitar rumah saya karena waktu saya yang fleksibel. Hingga kekecewaan ini lantaran cabai saya yang gagal tidak berarti saya pikirkan lagi. Karena saya tidak pernah merawatnya. Mungkin ada penyiraman yang dilakukan oleh istri ya, tapi tidak seperti penyiraman layaknya tanaman cabai memerlukan air. Seperti yang kita ketahui, tanaman cabai itu sangat memerlukan air siang, pagi dan sore, saudara-saudara. Tentu kalau seminggu saja atau 3 hari saja nggak kita siram, ya hasilnya sangat miris lah. Anda bisa melihat cabai-cabai yang saya pupuk namun tidak saya rawat, tidak saya siram, ya hasilnya gagal. Tapi ada saudara-saudara cabai yang saya rawat saat ini, yang juga saya taburi pupuk NPK Gajah Mas, agak lumayan terlihat banyak tunas-tunas yang bertumbuhan di batangnya. Anda nanti bisa menyaksikan tunas-tunas cabai itu bisa tumbuh di batangnya. Ini cabai yang gagal, saudara-saudara. Saya biarkan, nggak mungkin kalau umur 2 bulan cabai sekerdil ini. Kemudian ada cabai yang tengah saya rawat dengan intens. Terlihat beberapa cabai yang saya taburi pupuk NPK dan saya rawat dengan intens. Lumayan cukupnya, lumayan hasilnya.
Dia tumbuh tunas-tunas baru, hijau dan subur. Ini pohon katu nih yang bisa dijadikan sayur asam. Apapun ceritanya, kekecewaan saya terhadap cabai saya itu tidak berarti saya menyalahkan pupuk Gajah Mas. Bahkan saya merasa menyesal kenapa cabai itu tidak saya rawat, sedangkan kaktus saya yang saya biarkan begitu saja berkembang dengan sendirinya. Sedemikian rupa bagusnya. Lihat saudara-saudara, buah yang tadinya jarang sekarang sudah rapat, dan batangnya yang tadinya kecil sekarang mulai membesar. Nah ini saudara-saudara, ini kates yang saat itu belum berbuah, namun sekarang sudah mulai buah. Pertama buah 1, kemudian di atasnya 3 langsung. Dia ada yang 1 dahan lagi. Pupuk ini adalah pupuk sejenis NPK yang diberi nama NPK Gajah Mas. Pupuk ini diciptakan dan diolah di pabrik yang berada di Sumatera Utara sana. Saat ini telah masuk ke wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya ke Kecamatan Batang Cenaku. Lihat, ada orang-orang kami yang berusaha memupukkan pupuk tersebut ke sejumlah tanaman yang kerdil, yang hijau, yang daunnya menguning ya. Daunnya sudah menguning dan terkesan kerdil. Kami akan pantau perkembangan tanaman tersebut hingga beberapa minggu ke depan. Mudah-mudahan berhasil, bahwa pupuk ini adalah pupuk yang baik. Selanjutnya Anda juga bisa menanti perkembangan hasil dari pemupukan tersebut. Lihat, pada beberapa pohon pepaya yang kerdil, juga beberapa pohon cabai yang sudah menguning. Kami lakukan pemupukan, sehingga kami juga akan menyampaikan kabar kelanjutan dari pupuk tersebut. Kualitas pupuk akan terbukti atau tidaknya, silahkan Anda nantikan konten kami selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe buat selalu mengikuti konten-konten kami selanjutnya, termasuk konten yang menjelaskan bagaimana kualitas produk tersebut atau pupuk yang kami maksud ini terbukti atau tidaknya. Nanti kami akan kembali memberikan kabar buat Anda tentang hasilnya. Semoga Anda berkenan dan selalu puas menerima konten dari kami. Tetap harus ingat, tekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa tekan tombol like. Juga Anda bisa memberikan kritik dan saran sebagai penunjang kegiatan.